Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Salam wassalatu wassalamu warahmatullahi ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang atas limpahan berkat dan rahmatnya kita masih berkesempatan untuk hadir di sore hari ini dalam rangka menimba ilmu secara daring. Tema yang akan kita angkat pada hari ini yaitu jangan ada dusta pada desain kita. Tema ini diangkat karena teman-teman di center seringkali mendapat pesan ataupun proyek yang berkaitan tentang iklan, promosi marketing, ataupun mungkin dari public relation yang harus menyampaikan suatu informasi dan mungkin informasinya melampaui batas ataupun ada kerancuan dan seterusnya. Di sore hari ini kita akan menyimak pembahasan dari guru kita Ustadz Aris Munandar SSMPI tentang bagaimana kriteria iklan yang diperbolehkan yang akan kita desain nantinya gitu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama simak pemaparan yang akan disampaikan oleh guru kita. Waktu dan tempat dipersilakan Ustaz. Nah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas rambu-rambu seputar iklan dan yang desainnya dibuat oleh teman-teman desainer Muslim sekalian. Dan ini adalah bagian dari mengamalkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayuhan nas ayuhan nas ittaqullaha wa ajmilu fit talab. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian pada Allah Subhanahu wa taala dan carilah duit dengan cara yang indah. Fa inna nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha, karena tidak akan ada orang yang mati sampai telah habislah jatah rizkinya yang Allah takdirkan untuknya. Wa in abta'a anha fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Dan meskipun duit itu kok rasanya datangnya telat, tetaplah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah harta dengan cara yang indah. Khudu mahalla wa da'u ma haruma. Dan bentuk mencari harta, cari uang, cari duit yang indah adalah ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Ya, maka dalam upaya untuk bisa mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka penting bagi kita untuk belajar rambu-rambu sebagai desainer, rambu-rambu tentang apa yang boleh kita kemudian kita buat, kita desain, ya, dan apa yang tidak boleh. Maka di antara prinsip penting atau di antara rambu penting dalam masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian, firman Allah taala di surat Al-Maidah ayat yang kedua, adalah kalian tolong menolong, kerjasama, bantu membantu dalam kebaikan dan takwa. Kebaikan adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan takwa adalah menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian kerjasama, tolong menolong, sokong menyokong, bantu membantu dalam dosa dan al-udwan, melanggar kadar yang diperbolehkan. Ya, terlarang tolong menolong dalam dosa yang tidak melihat kadarnya baik kecil ataupun besar, dan dilarang tolong menolong untuk melanggar batas toleransi yang diperbolehkan. Karena sebagian hal itu haram karena haram kadar. Ya, semisal misalnya pakaian sutra bagi laki-laki itu haram jika
benang sutra itu lebih banyak daripada benang non sutranya. Maka ini dosa yang statusnya adalah dosa karena melampaui batas toleransi yang diizinkan dan diperbolehkan. Maka di antara prinsip penting di, dalam hal ini dalam desain adalah kita tidak boleh desain kita adalah bagian dari tolong menolong dalam dosa. Dan tolong menolong yang dilarang adalah tolong menolong yang bersifat langsung. Sebagaimana yang misalnya tolong ketika ada permintaan desain untuk mengiklankan produk yang haram, ya ekstrimnya misalnya produk khamar, kemudian hal yang haram yang lainnya. Mengiklankan, bikin desain untuk acara misalnya pentas musik yang haram dan sebagainya. Ini tolong menolong yang bersifat langsung, maka ini adalah tolong menolong yang hukumnya ya haram. Adapun tolong menolong yang tidak bersifat langsung, maka ini tidak termasuk dalam ayat. Maka misalnya ada orang yang ekstrimnya, misalnya contoh ekstrimnya, ada orang yang mau ini ada seorang PSK, seorang pelacur yang mau pergi ke tempat dia janjian dengan konsumennya, maka kita antarkan, maka ini tolong menolong langsung. Adapun jika ada seorang misalnya pelacur yang dia sakit, kemudian ada seorang dokter, kemudian mengobatinya, maka tidak boleh, wah nanti tidak boleh ada nalar, nanti kalau saya tolong sehat, dia akan kembali beroperasi. Nanti kalau saya obati dia, saya tolong menolong dalam dosa dia melacur, maka ini nalar yang tidak benar, karena ini tolong menolong yang ghair mubashir, tidak langsung, dan ini tidak termasuk dalam larangan. Kemudian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, demikian juga desain tidak boleh, desain yang kita buat itu adalah bagian dari menyebarluaskan keburukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat yang ke-19, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu. Orang yang menginginkan tersebarnya berita buruk atau hal yang buruk, keburukan di tengah-tengah masyarakat orang-orang yang beriman, lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah, untuknya siksaan yang pedih di dunia dan di akhir. Maka tidak boleh desain kita, kita mendesain iklan dan isi iklan tersebut bagian dari promosi dan menggencarkan tersebarnya keburukan di tengah-tengah masyarakat kita, masyarakat kaum muslimin. Karena orang yang jangankan berperan untuk berkontribusi untuk menyebarkannya, berkeinginan agar keburukan itu tersebar saja sudah diancam dengan siksaan pedih. Apalagi sampai kita terlibat berkontribusi untuk tersebarnya perbuatan yang buruk di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Misalnya tersebarnya pakaian-pakaian seksi, tersebarnya pakaian-pakaian buka aurat di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Jika sebuah desain ini menyebabkan kita membantu tersebarnya keburukan di tengah-tengah kaum muslimin, maka ini bagian dari surat An-Nur ayat yang ke-19 yang Allah ancam dengan lahum adabun alimun fid dunya wal akhir. Bahkan ayatnya itu baru menginginkan saja sudah diancam demikian, apalagi sampai berkontribusi nyata untuk tersebarnya keburukan tersebut. Kemudian di antara rambu-rambu dalam masalah ini, sebagaimana judul kajian kita, yaitu hindari dusta. Hindari
kedustaan, kebohongan dalam desain yang kita buat. Ada kalimat-kalimat dusta di situ, maka kita tidak boleh. Betul yang bikin kalimat bukan kita, ya, namun kita yang desain, maka ini termasuk ta'awun dalam keburukan. Apalagi jika kalimatnya ya, kitalah yang membuatnya, maka tentu lebih-lebih lagi dan dusta adalah dosa yang akan beranak dengan dosa. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyakum wal kadiba, fa innal kadiba yahdi ilal fujuri, wa innal fujura yahdi ilal nar." Waspadailah bohong, ya. Dan karena bohong itu yahdi ilal fujuri, mengantarkan pada banyak dosa. Ya, maka dia membuahkan dan beranak dosa dan keburukan yang lainnya. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Sedangkan fujur, banyak dosa itu akan menggiring dan mengantarkan orangnya ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa inna rajula yakdzibu wa yataharral kadiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Seorang yang bohong dan rajin bohong akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pembohong. Maka kita tidak boleh bikin kalimat-kalimat, ya, bikin membuat kalimat-kalimat dalam desain yang dibuat oleh seorang muslim, kalimat dusta, atau ya kita desainkan satu iklan yang terkandung padanya kalimat dusta, karena itu berarti kita muta'awin, kita tolong menolong dalam dosa yang terlarang. Dan yang dimaksud dengan dusta adalah manakala info yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, info yang disampaikan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Itu definisi dusta. Sehingga di dusta itu ada kenyataan, namun kenyataannya tidak sesuai dengan info, maka ini dusta. Maka termasuk dalam masalah yang kita infokan, misalnya satu obat yang punya manfaat demikian dan demikian, ya, padahal ya, tidak demikian, ya, padahal realitanya tidak seperti itu, maka ini dusta. Dan termasuk dusta adalah manakala apa yang dijanjikan berbeda dengan kenyataannya. Dan janji yang tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak dilakukan, itu termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Baik orang-orang yang beriman, kenapa kalian katakan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Di antaranya adalah kalian janjikan sesuatu yang tidak kalian laksanakan. Kabura maqtan indallahi, sungguh besar muka Allah Subhanahu wa taala, antaqulu ma la taf'alun, jika kalian melakukan sesuatu yang tidak kalian laksanakan dan tidak kalian wujudkan. Maka menjanjikan, misalnya di desain itu ada janji, ada manfaat, khasiat, bisa begini-begini, namun kenyataannya tidak demikian, maka ini bagian dari dusta. Kemudian di antara rambu-rambu berkaitan dengan hal ini, maka perlu kita ingat adanya larangan jual beli najas. Yes, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, wala tanajasu, janganlah kalian melakukan jual beli yang mengandung unsur najas. Ya, dan najas itu ada najas. Ya, najas itu adalah penawaran palsu. Ya, najas itu ada penawaran palsu. Maka najas itu memiliki beberapa bentuk. Di antaranya ada 4 bentuk najas. Yang pertama, ada orang yang pura-pura menawar. Ada orang yang tidak ingin beli satu barang, namun dia pura-pura menawar, menambahi harga barang tersebut.
dia untuk menjerumuskan pembeli agar dia beli dengan harga yang lebih mahal. Maka ada ini najas klasik, najas tradisional. Ya, ada orang ketiga, bukan penjual, bukan pembeli, bukan penjual, bukan calon pembeli, yang ini pura-pura menawar dengan harga yang lebih tinggi supaya pembeli itu terkecoh, terprovokasi agar mau beli dengan harga yang lebih mahal. Padahal orang ketiga ini yang ini menawar ini hanya pura-pura saja karena dia tidak berkeinginan untuk membelinya. Najas klasik dan najas tradisional. Kemudian yang kedua, bentuk najas yang kedua adalah orang yang tidak ingin beli pura-pura kalau dia terkagum-kagum dengan satu produk. Dan dia puji-puji berlebihan sehingga harganya naik. Padahal dia tidak minat untuk beli, namun dia pura-pura menampakkan kekagumannya. Oh, ini luar biasa. Maka iklan yang menipu, endorse yang menipu. Maka misalnya iklan sabun, saya sekali, oh ini sabun luar biasa, sekali pakai kulit bisa langsung glowing, bisa langsung putih. Padahal tidak, hanya sekedar pura-pura. Maka ini dia terkagum-kagum dengan hal ini. Nah, ini najis. Kemudian yang ketiga bentuk najis adalah pemilik barang atau wakil pemilik barang itu mengaku-ngaku secara bohong kalau beli dengan harga sekian, padahal kalau ditawar segitu belum balik modal, padahal ini dusta. Atau dia klaim kalau sudah ditawar sekian, padahal tidak ada yang nawar sekian. Seperti ini dusta. Kemudian najis bentuk yang keempat ini adalah berbagai macam iklan di media cetak, media elektronik yang menyebutkan bahwasanya satu produk itu punya manfaat, punya khasiat yang luar biasa, namun itu tidak mewakili kenyataannya. Maka ini adalah najis. Maka tidak boleh jika desain yang kita minta dalam itu boleh jadi desain dalam untuk gambar atau video itu terkandung padanya najis. Ini iklan yang menipu dan iklan yang menyesatkan. Ini. Kemudian di antara rambu berkenaan dengan hal ini ada satu larangan di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu disebut dengan atasyabuh bimalam yukto, mengesankan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda al-mutasyabih bimalam yukto nahu labisa taubai zuri. Orang yang mutasyabih bimalam yukto, dia mengesankan kepada orang lain sesuatu yang tidak real ada pada dirinya. Dia tidak bohong, hanya membuat kesan. Hanya membuat kesan yang itu tidak real ada pada dirinya. Maka dia seakan-akan menutupi seluruh tubuhnya dengan kepalsuan dan kebohongan. Maka ada yang disebut dengan larangan atasyabuh bimalam yu'ta, termasuk atasyabuh bimalam yu'ta adalah orang yang menyemir, orang yang sudah beruban menyemir rambutnya dengan warna hitam. Sehingga orang yang tidak tahu punya kesan bahwasanya orang ini masih anak muda padahal bukan. Nah ini termasuk atasyabuh bimalam yu'ta dan boleh jadi dijumpai dalam sejumlah iklan. Ada kalimat yang tidak dusta namun mengesankan bahwasanya satu produk, satu layanan, satu jasa dan itu dalam bentuk gambar atau dalam bentuk video ini dikesankan ini punya sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Maka ini termasuk atasyabuh bimalam yu'ta, mengesankan sesuatu dengan yang tidak nyata dan tidak sesuai. Maka
Itu kurang lebih gambaran global atau gambaran global untuk rambu-rambu tentang hal ini, tentang masalah dunia periklanan dan dunia desain. Ya, adapun kalau kemudian kita sebutkan poin per poin di antara hal yang berkenaan dengan iklan yang terlarang yang semestinya seorang desainer muslim tidak akan mendukung iklan semacam ini, ya maka di antaranya adalah tidak boleh mengiklankan produk yang haram, minuman keras, atau kemudian sebagaimana pendapat yang benar, yang kita yakini benarnya misalnya alat musik atau mengiklankan pakaian seksi yang akan dipakai di ruang-ruang publik bagi wanita, ya, atau kemudian pakaian celana pendek bagi laki-laki yang akan dipakai di ruang-ruang publik termasuk juga hal ini. Maka kemudian juga tidak boleh kita mengiklankan lembaga-lembaga yang haram, mungkin lembaga riba atau lembaga judi, dan atau industri-industri yang menghasilkan produk yang haram. Demikian juga tidak boleh dalam desain iklan yang dibuat oleh seorang muslim misalnya gambar makhluk hidup, yaitu manusia ataupun hewan, sehingga seorang desainer menjadi seorang yang taswir melakukan perbuatan membuat gambar dan detail tentang antara dua hukum. Namun ada dua hukum yang patut untuk kita bedakan. Ada memanfaatkan gambar yang ada dan ada membuat gambar. Yang ini ada rincian-rinciannya telah kita bahas di pertemuan yang lewat yang sebelumnya. Dan secara umum ya tidak boleh iklan itu mengandung perempuan yang terlihat nyata itu misalnya yang terbuka, yang terlihat meskipun itu wajahnya. Demikian juga dan hal-hal yang lainnya yang merupakan bagian dari tolong menolong dalam keburukan dan dosa. Ya mungkin kurang lebih gambaran rambu-rambu tentang seputar desain dan iklan itu kurang lebih demikian. Mungkin bisa kita gali lebih lanjut dalam sesi diskusi yang merupakan seksi yang kedua dari kajian ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mas Ibnu Ya, mungkin bisa Waalaikumsalam warahmatullahi memancing wabarakatuh. diskusi dengan materi ya. Oke, baik. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya langsung. Dimulai dari Mas Ibnu aja dulu, mungkin ada apa yang bisa ini